Saat ini banyak sekali orang-orang itu yang berbondong-bondong minum suplemen. Bahkan kita pun atau keluarga kita pun setiap hari itu minum suplemen. Sebenarnya tubuh kita itu butuh atau enggak sih? Kalaupun butuh, kapan waktu yang tepat untuk minum suplemen? Jangan-jangan selama ini suplemennya terbuang sia-sia melalui urin. Simak videonya sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Kali ini kita akan bahas seputar suplemen atau yang sering kita sebut dengan vitamin. Sebenarnya istilah suplemen dan vitamin ini benar atau enggak selama ini di pemikiran kita ya. Dan kira-kira suplemen ini kita butuhkan setiap hari enggak? Aman enggak sih kalau misalkan kita minum setiap hari? Terus kira-kira pernah nggak sih kita kepikiran waktu minum yang baik untuk suplemen itu sebenarnya kapan? Apakah pagi, siang, atau malam, atau terserah? Kita bahas satu persatu. Nah, dari vitamin sendiri, jadi vitamin itu adalah zat organik yang diperlukan oleh tubuh yang sebenarnya hanya butuh dalam jumlah kecil saja kok. Gunanya untuk apa? Vitamin itu gunanya untuk mendukung fungsi normal tubuh. Jadi kalau tubuh kita ini tercukupi vitaminnya, maka sel-sel tubuh juga dapat berfungsi dengan semestinya. Dan sebenarnya vitamin ini tidak diproduksi oleh tubuh atau diproduksi hanya dalam jumlah yang kecil, sehingga kadang tubuh kita itu tidak mencukupi kebutuhannya untuk menjalankan fungsi normal dari tubuh. Sehingga kita perlu tambahan vitamin lagi. Dari mana? Biasanya dari makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Vitamin sendiri itu ada 13 yang penting ya, dan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu vitamin yang larut lemak. Larut lemak itu apa saja? Ada A, D, E, serta K. ADEK, kalau kita sebut biasanya ADEK ya. Kemudian kalau vitamin yang larut air itu adalah vitamin B kompleks dan C. Kenapa ada 13? Karena vitamin B kompleks sendiri itu adalah ada 8 vitamin B, sehingga disebutnya adalah vitamin B kompleks. Apa bedanya dengan suplemen? Kalau suplemen itu adalah produk ya, jadi suplemen ini sudah vitamin yang sudah dikemas dalam bentuk produk. Disebut suplemen itu isinya bukan hanya vitamin, kadang juga ada mineral, kemudian ada zat lain yang memang dikemas oleh suatu pabrik farmasi untuk mencukupi atau melengkapi asupan harian atau asupan nutrisi kita. Suplemen ini biasanya berfungsi untuk mencukupi nutrisi dan bisa sebagai kebutuhan tambahan. Jadi ada memang beberapa orang yang membutuhkan asupan nutrisi tambahan. Nah, apa saja kategori dari orang yang membutuhkan asupan tambahan? Kita bahas satu persatu. Pertanyaannya adalah apakah vitamin dan suplemen itu diperlukan setiap hari ya? Sebenarnya tidak semua orang itu perlu mengkonsumsi vitamin atau suplemen setiap hari. Loh, tapi kalau nggak mengkonsumsi nanti gampang sakit. Loh, tapi kalau nggak mengkonsumsi nanti kita kekurangan. Yang paling penting adalah kita cek pola makan terlebih dahulu. Nah, apakah pola makan kita itu sudah seimbang? Kalau setiap makan itu selalu 4 sehat 5 sempurna, selalu ada asupan protein, kemudian lemak, kemudian ada asupan serat, apakah semuanya tercukupi dengan baik? Kalau misalkan sudah seimbang dan memang kaya nutrisi, kita bisa mencukupinya itu setiap hari, selalu ada protein, lemak, sayur, dan lain sebagainya, maka tubuh kita cukup, tidak perlu mengkonsumsi yang namanya suplemen. Nah, tapi seringkali makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu kekurangan hal-hal tersebut. Jadi tidak lengkap porsinya. Jadi kadang tidak ada proteinnya, kadang tidak ada seratnya, kadang tidak ada lemaknya. Sehingga kita membutuhkan asupan itu dari luar dan membutuhkan dalam jumlah yang tertentu. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan suplemen. Kemudian kapan seseorang membutuhkan vitamin atau suplemen? Nah, yang pertama yaitu pada saat orang mengalami diet yang tidak seimbang. Diet yang tidak seimbang ini contohnya seperti apa? Ada macam-macam orang itu yang sekarang ingin supaya berat badannya normal atau ingin yang membentuk otot, sehingga kadang makanan yang dikonsumsi itu hanya porsi tertentu. Seperti contohnya diet tinggi lemak, diet tinggi protein, sehingga asupan lain itu tidak tercukupi. Atau pada orang-orang yang vegetarian. Nah, sehingga dia akan memerlukan asupan tambahan dari suplemen. Yang kedua yaitu
itu pada saat kondisi medis atau penyakit tertentu. Jadi ada orang-orang dengan kondisi medis dan penyakit tertentu itu sangat membutuhkan suplemen dari luar. Contohnya seperti osteoporosis. Osteoporosis jelas butuh tambahan suplemen. Apa contohnya? Yaitu kalsium dan vitamin D. Kemudian orang anemia. Anemia juga memerlukan suplemen dari luar, yaitu suplemen zat besi. Kemudian yang ketiga yaitu orang dengan kondisi medis tertentu, terutama dalam masalah penyerapan nutrisi, ya, seperti yang mengalami sindrom malabsorpsi. Itu bahkan akan kesulitan mendapatkan nutrisi dari makanan karena dia aja kesulitan untuk menyerap makanan, sehingga memang diperlukan suplemen tambahan dari luar. Kemudian orang lanjut usia, biasanya kalau yang orang udah lanjut usia itu mengalami penyerapan nutrisi, sehingga pada orang lanjut usia akan dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen dengan suplemen yang lengkap. Kemudian pada kehamilan dan menyusui, kalau ini sangat penting sekali karena ibu hamil dan menyusui itu di perutnya sedang ada janinnya, sehingga perlu tambahan yang namanya asam folat dan zat besi, ya, karena tidak hanya untuk sang ibu tapi juga untuk perkembangan janinnya sendiri. Yang terakhir yaitu untuk orang-orang dengan tingkat aktivitas yang tinggi. Jadi kalau orang-orang dengan aktivitas yang tinggi itu tidak didukung dengan suplemen, maka tidak ada yang membantu untuk memberikan energi dan pemulihan untuk tubuhnya, ya, seperti protein, kemudian vitamin B kompleks, vitamin C. Kadang aja makanannya pun tidak dijaga, sehingga sibuk seharian, tidak mengurusi dirinya sendiri, akhirnya malah jatuh sakit dan timbul berbagai macam penyakit akibat kekurangan vitamin. Kemudian tandanya seseorang ketika kekurangan vitamin itu apa? Jadi ketika kalian mengalami tanda-tanda ini, berarti sudah pasti Anda kekurangan vitamin. Jadi segeralah ya konsumsi suplemen. Atau kalau misalkan Anda dirasa kurang serak nih, kira-kira aku nih kekurangan vitamin apa, bisa minta bantuan lab. Jadi mintalah bantuan laboratorium untuk memeriksa, cek kadar mineral dan vitamin di dalam tubuh, itu bisa. Tanda-tandanya apa aja? Yang pertama yaitu gejala fisik. Ya, gejala fisik ini pasti nggak bisa dibohongi. Seperti contohnya kulit kering, bersisik, ya, itu tanda-tanda kekurangan vitamin A dan B kompleks. Kemudian kuku yang rapuh, rambut rontok, ya, itu tanda-tanda kekurangan biotin atau vitamin B7 dan zat besi. Kemudian gusi yang berdarah, ya, bisa jadi kamu kekurangan vitamin C. Kemudian mudah lemah dan lelah, ya, bisa jadi kamu kekurangan vitamin D atau vitamin B12. Kemudian nyeri sendi dan otot itu juga bisa karena kekurangan vitamin D. Terus apalagi? Yaitu perubahan kulit, rambut, dan kuku. Nah, yang berperan dalam kesehatan kulit, rambut, dan kuku itu seperti vitamin C, D, E, biotin, nah, zat besi. Jadi kalau misalkan kamu mengalami masalah rambut, kulit, kuku, entah itu pecah-pecah, kering, rontok, ya bisa jadi kalian kekurangan vitamin-vitamin tadi. Kemudian adanya gangguan fungsi imunitas. Jadi kok sering sakit sih, tiap bulan sakit, ya bisa jadi kalian kekurangan vitamin C, D, dan zinc. Oleh sebab itu biasanya pada orang-orang sakit, ya, itu biasanya dianjurkan untuk minum vitamin C, kemudian vitamin D, dan ditambahkan dengan zinc. Biasanya seperti itu. Kemudian perubahan suasana hati dan kognitif, ya, pada kekurangan vitamin B kompleks, terutama vitamin B12 dan asam folat, itu dapat menyebabkan kita kekurangan atau kehilangan konsentrasi dan menyebabkan kita terjadinya perubahan suasana hati. Seperti itu. Kemudian ada gangguan pencernaan. Kalau gangguan pencernaan ini biasanya hubungannya dengan vitamin B dan mineral magnesium. Kemudian sering kesemutan atau mati rasa. Ini biasanya pada orang lanjut usia sering mengalami ini karena kekurangan vitamin B, sehingga biasanya pada orang lanjut usia dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin B kompleks. Yang terakhir yaitu gangguan penglihatan. Kalau udah mengalami gangguan penglihatan, dirasa rabun gitu, ya, kira-kira mungkin kekurangan vitamin A. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya yaitu dengan pemeriksaan darah untuk pemeriksaan kadar vitamin. Nah, jadi biasanya kalau misalkan ke laboratorium itu kita akan ditanya mau cek apa. Misalkan kita mau ngecek apakah aku ini kekurangan vitamin D ataukah kita ini kekurangan mineral, zat besi, itu bisa semuanya dicek di laboratorium. Nah, sekarang bagaimana sih cara kerja vitamin di dalam tubuh, ya? Jadi vitamin itu di dalam tubuh kalau kita minum selanjutnya akan diserap di usus. Kemudian vitamin yang larut dibagi jadi dua, ya, vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Kalau
Kalau vitamin yang larut air itu akan diserap cepat melalui dinding usus kemudian masuk ke aliran darah. Sedangkan kalau vitamin yang larut lemak itu akan diserap bersama lemak dari makanan kemudian masuk ke sistem limfatik dan bergabung dengan aliran darah. Nah, setelah itu, setelah penyerapannya berhasil, baru didistribusikan melalui darah. Kalau udah didistribusikan, dia akan ke sel-sel tertentu untuk melakukan fungsinya. Jadi kayak contohnya vitamin A, dia akan menjalankan fungsinya di bagian mata. Kemudian ada yang berfungsi sebagai antioksidan dan ada yang berfungsi sebagai koenzim. Koenzim itu maksudnya membantu enzim untuk mempercepat reaksi kimia di dalam sel. Nah, selanjutnya terjadi penyimpanan dan pembuangan. Biasanya kalau vitamin larut air itu tidak disimpan dalam jumlah besar. Jadi kelebihannya akan dibuang bersama urin. Nah, sehingga diperlukan konsumsi rutin. Contohnya tadi vitamin B kompleks dan vitamin C ya. Jadi kadangkala kalau misalkan kita minum vitamin B kompleks, jangan kaget kalau ternyata di urin kita itu warnanya kuning ya, karena dia memang ekskresinya karena dia larut air akan dikeluarkan bersama urin. Sedangkan kalau vitamin larut lemak itu disimpannya dalam jaringan lemak dan hati. Ya, jadi tubuh itu masih bisa menggunakannya saat nggak ada vitamin larut lemak yang masuk. Jadi meskipun kita nggak konsumsinya itu setiap hari, masih ada cadangan yang disimpan di jaringan lemak dan hati. Jadi nggak usah khawatir. Justru kalau kita kelebihan akan menumpuk dan menyebabkan toksisitas. Beda dengan yang larut air. Kemudian pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk minum suplemen? Apakah selama ini tuh kalian sudah tepat minum suplemennya? Jangan-jangan minumnya itu ngawur-ngawur, tidak ada waktunya. Kalau suplemen tuh baiknya pagi kok C, atau ada yang bilang kalau suplemen tuh baiknya malam, atau ada yang ngomong lagi kalau suplemen tuh baiknya sebelum makan. Sebenarnya yang betul yang mana? Kita bahas satu-satu ya. Di sini saya udah cantumkan literaturnya ya, literatur untuk penelitiannya bahwa sudah diteliti bahwa vitamin-vitamin ini kalau diminum itu tepatnya pada kapan ya. Kalau vitamin C itu lebih tepatnya pada pagi atau siang hari. Jadi boleh pagi atau siang hari karena dia kan vitamin yang larut air. Jadi sebaiknya diminum pagi hari sebenarnya. Jadi supaya untuk membantu dan mendukung sistem imun supaya kita seharian itu bisa bekerja dengan baik. Kemudian kalau vitamin D ini adalah vitamin yang larut lemak ya, sehingga disarankan untuk meminumnya itu bersamaan dengan makanan yang mengandung lemak. Ya, karena dia lagi-lagi larut dalam lemak. Jadi dia akan lebih baik apabila diserap dengan makanan yang berlemak. Ya, disarankan untuk siang hari untuk bisa mendapatkan efek sinar matahari juga. Jadi kalau misalkan kita mau konsumsi pagi dengan makanan yang mengandung lemak, kemudian kita berjemur, itu lebih bagus lagi karena vitamin D-nya jadi lebih aktif. Kemudian kalau vitamin B kompleks dia seperti vitamin C, jadi boleh diminum pagi atau siang hari karena dia ini mendukung energi untuk kita, sistem imun, kemudian bisa untuk memperbaiki metabolisme. Jadi sebaiknya dikonsumsi pada saat menjelang kita beraktivitas. Kemudian vitamin E, vitamin A, D, E, K ya, yang tadi saya sebutkan vitamin larut lemak itu semuanya bagus dikonsumsi apabila dengan makanan yang berlemak. Jadi optimalkan saat minum vitamin ini kita juga makan makanan yang berlemak ya. Makanan berlemaknya yang baik ya. Maksudnya lemaknya lemak baik. Jangan makanan yang berlemak kemudian lemaknya lemak jahat. Nanti akan timbul efek-efek yang lain malahan. Kemudian yang lain seperti kalsium, magnesium, zinc, omega 3 itu juga sudah saya cantumkan di sini bahwa kalsium itu harusnya pagi atau siang hari. Nah, khusus untuk magnesium ini sebaiknya diminum malam sebelum tidur. Kenapa? Karena magnesium ini memberikan efek relaksasi sehingga bisa membuat tidur lebih nyenyak. Ya, jadi sebaiknya magnesium bisa diminumnya sebelum tidur. Kalau untuk kalsium, kemudian zinc ya, terutama zinc ini juga bantu untuk mensupport sistem imun. Jadi akan lebih baik akan dikonsumsi itu pagi atau siang hari sebelum kita beraktivitas. Kemudian kalau omega 3 pagi atau siang bersama dengan makanan. Ini sama juga dengan vitamin A, D, E, K. Jadi dia akan lebih baik jika diserap dengan makanan yang berlemak karena mereka adalah vitamin yang larut lemak. Kemudian pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang ini, apakah aman diminum setiap hari? Aman kok.
suplemen itu aman dikonsumsi setiap hari asal dengan kebutuhan, dosis, dan aturan penggunaan yang dianjurkan. Jadi kalau minumnya itu tidak berlebihan, ya misalkan sehari hanya 1 kali, ya udah. Tapi kalau kita aji mumpung ya, misalkan harusnya minum sekali, saya ingin lebih sehat, minumnya 3 kali. Saya nggak mau makan, saya mau diet aja, minumnya dari suplemen aja. Ya itu juga salah. Akhirnya yang terjadi adalah nanti kelebihan vitamin juga nggak baik. Segala sesuatu yang terlalu berlebihan akan berefek buruk pada tubuh. Nanti yang disalahkan vitaminnya, padahal lagi-lagi dari cara penggunaan yang kita lakukan. Kemudian berapa sebenarnya yang dibutuhkan? Jadi yang dibutuhkan kalau berdasarkan Permenkes tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi, ya ini ada tabelnya di sini, saya besarkan. Tabel vitamin yang dibutuhkan baik untuk laki-laki dan perempuan ya. Jadi ada vitamin A, D, E, K, C. Kalian juga bisa cari ya menurut peraturan Permenkes tentang AKG, angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Di sini sudah tertera semua baik vitamin B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12, vitamin A, D, E, K udah ada semua. Ya, jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi sesuai dengan anjuran ini, pasti tidak akan ada efek samping yang berbahaya. Jadi intinya kalau minum vitamin ya yang wajar-wajar aja, konsumsilah sesuai dosis, aturan penggunaan, kemudian yang dianjurkan. Dan kalau memang ada masalah tertentu dengan tubuhnya atau kondisi medis tertentu, bisa kembali lagi dikonsultasikan ke dokter apakah boleh minum suplemen itu, karena ada beberapa kondisi medis yang tidak memperbolehkan kita mendapatkan tambahan suplemen, takutnya malah memperberat kerja ginjal, contohnya pada penyakit ginjal ya, karena ada larangan untuk vitamin C jangan terlalu banyak, seperti itu. Jadi kembali lagi kita harus kondisikan dengan tubuh kita, dan kalau misalkan ada masalah konsultasikan ke dokter. Oke, sekian video kali ini. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen, dan sampai jumpa di video berikutnya. Kemudian tandanya seseorang ketika kekurangan vitamin itu apa? Tanda-tandanya apa aja? Yang pertama yaitu gejala fisik. Ya, gejala fisik ini pasti nggak bisa dibohongi. Seperti contohnya kulit kering, bersisik. Ya, itu tanda-tanda kekurangan vitamin A dan B kompleks. Kemudian kuku yang rapuh, rambut rontok. Ya, itu tanda-tanda kekurangan biotin atau vitamin B7 dan zat besi. Kemudian gusi yang berdarah. Ya, bisa jadi kamu kekurangan vitamin C. Kemudian mudah lemah dan lelah. Ya, bisa jadi kamu kekurangan vitamin D atau vitamin B12. Kemudian nyeri sendi dan otot itu juga bisa karena kekurangan vitamin D.